Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan Hari Ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Nah, saudara, saat ini saya akan mengajak kita untuk mencermati satu tema yang penting, yaitu Nyewu, peringatan 1000 hari, Bidstone Syukur dalam perspektif iman Kristen. Mari kita bersama hayati ini tema yang penting, Nyewu Dino, Bidstone Syukur 1000 hari kematian dalam perspektif iman Kristen. Saya berharap saudara, tema penting ini menjadi inspirasi dan meluruskan hal-hal yang tidak semestinya. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco siap untuk mendampingi ibu bapak dan saudara. Bidstone Syukur yang dilakukan kemarin adalah 1000 hari wafatnya Ibu Endang Astuti Sudirman pada beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 20 Maret 2023. Nah, saudara, saya berharap tema ini menjadi perenungan yang mendalam buat kita. Ada pertanyaan, apa benar orang Kristen boleh untuk memperingati orang meninggal? Bahkan ada yang protes, ini ikut-ikutan tradisi agama lain katanya. Bahkan ada yang belum jelas sudah menolak, saya tidak mau datang katanya. Macam-macam sikap saudara. Bahkan di antara para gembala Tuhan, para pendeta, banyak sikap. Saya mengajak kita untuk tidak alergi dengan hal-hal yang baru, cermati dulu, karena bisa jadi memang istilahnya seolah sama, tapi sebetulnya berbeda. Maknanya juga berbeda, atau lebih tepatnya sama sekali berbeda dan tidak sama. Nah, saudara, ini yang kita lakukan. Bidstone Syukur, Nyewu Dino, Ibu Endang Astuti Sudirman, warga di Pepandan Kenteng. Bidstone artinya persekutuan doa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman Kristen. Mereka bersatu hati untuk memuji Tuhan dan menyembahnya, mendengar sabdanya, serta melakukan doa bersama dalam suatu kepentingan tertentu. Tentu doa yang dimaksud adalah doa untuk yang masih hidup, bukan yang meninggal, bukan doa arwah. Bidstone Syukur 1000 hari meninggalnya seseorang yang dikasihi adalah berdoa bersama keluarga untuk dikuatkan dalam menjalani kehidupan, serta mengenangkan cinta kasih orang yang sudah meninggalkannya. Selain itu, kita juga bisa menemukan keteladanan dari almarhum, hikmah kehidupan masa lalu, dan dari situ kita siap untuk meneruskan kehidupan pada masa kini mendatang dalam penyertaan Tuhan. Jadi, mengenang orang yang meninggal, mengenang kebaikannya, mengenang cinta kasihnya, mengenang jasa-jasanya, dan yang paling penting, mengenang keteladanan untuk kita ikuti sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan keluarga yang ditinggalkan perlu untuk mencermati hal ini, dan kita berdoa supaya kita dimampukan untuk melakukan hal-hal tadi yang baik tadi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, Bidstone bukan doa arwah, bukan doa untuk orang mati, bukan mendoakan arwah yang telah meninggal, bukan doa mohon agar dosa-dosanya yang meninggal itu diampuni, bukan memohon pahala dari Allah bagi yang meninggal, bukan. Itu kan pandangan orang lain ya. Kalau di Kristen tidak. Juga bukan untuk memindahkan yang mati supaya dari neraka pindah ke surga. Oh, tidak. Saudara tahu, di dalam iman Kristen, Yesus, kalau dia di dalam Yesus, maka orang yang meninggal itu diampuni dosa-dosanya setelah dia bertobat dan diselamatkan pasti oleh dia. Ya, pasti. Itulah sebabnya orang yang meninggal di dalam Yesus, termasuk almarhumah Ibu Endang Astuti Sudirman, itu sudah diselamatkan Tuhan. Sudah diselamatkan Tuhan. Untuk mengingatkan hal itu, maka barang siapa yang meninggal di dalam Kristus, ada tulisan
RIP, rest in peace, rahayu ing palereman, kembali ke pangkuan surgawi dengan tenang. Ada jaminan keselamatan, dan itu hanya ada di dalam Kristus, tidak ada di agama lain, saudara. Ada 3 hal yang perlu direnungkan pada saat kita piston syukur untuk orang yang meninggal. Bagi keluarga yang ingin dikuatkan, keluarga yang ingin dihiburkan, keluarga yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tuhan Yesus Kristus yang bukan sekedar nabi, apalagi cuma rasul, bukan, yang adalah Mesias, juru selamat manusia bagi yang beriman. Pada saat piston syukur 1000 hari, maka yang pertama tujuannya adalah mengenang kebaikan yang telah almarhum. Lalu kita bisa bersyukur karena kita punya leluhur yang begitu baik yang bisa menjadi teladan. Yang kedua, kita mendoakan ahli waris yang masih hidup supaya dikuatkan Tuhan. Sedangkan yang ketiga, mendoakan keluarga yang masih hidup untuk meneruskan kehidupan di dalam penyertaan Tuhan dengan segala pergumulan yang mereka hadapi. Kematian mendatangkan duka mendadak, tapi orang yang beriman kepada Tuhan yakin, percaya bahwa Tuhan akan memimpin mereka, anak cucu yang telah ditinggalkan orang yang dikasihi. Kita bersama berdoa memohon penyertaan Tuhan buat keluarga yang masih hidup yang ditinggalkan. Saudara, ayat ini penting. Yang pertama, Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Pertama, pasti yang meninggal di dalam Tuhan itu berbahagia. Ayat kedua, Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ingat, semua orang yang dikasihi adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Dan ketika dia meninggal, dia berharga di mata Tuhan. Dia dikasihi oleh Tuhan, termasuk almarhumah yang mendahului kita. Berdasarkan pemahaman itu, saudara, saya mengajak kita mencermati Matius 6 ayat 34. Dikatakan apa? Dikatakan begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, Matius 6 ayat 34 mengingatkan kita tidak boleh larut pada kesedihan. Kita tidak boleh cemas menghadapi masa depan. Kita tidak boleh khawatir berlebihan. Karena apa? Karena ada Tuhan. Sebagai orang yang beriman, kita meyakini kehendak Tuhanlah yang terbaik. Kita memang tetap berduka, tapi tidak berlebihan, dan kita harus mengambil 3 sikap ini. Yang pertama, bersyukur karena Tuhan telah beri pendahulu kita, orang tua kita yang begitu baik mengasihi kita, dan bersyukur atas karya Tuhan. Yang kedua, mengambil hikmah di balik ini. Kematian yang mendadak, atau sakit yang tak sembuh, atau kejadian yang kita tidak pahami, kita ambil hikmah. Oh, ternyata hidup itu ringkih dan lemah. Dan yang paling penting, selain bersyukur, mengambil hikmah, kita dituntut untuk meneruskan kehidupan, menjalani kehidupan, karena kita masih diberi hidup. Dan Tuhan punya rencana dalam hidup kita, maka kita harus menjalani di dalam penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari jalani kehidupan di dalam dan bersama Tuhan. Meskipun hidup penuh pergumulan, kesulitan dan persoalan, tapi kita yakin dulu telah menyertai pendahulu kita, sekarang pun kita akan disertai dan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, jelas sekarang bahwa piston syukur nyewu bukan mendoakan arwah, ya, tapi kita bersyukur, kita mengambil hikmah, kita meneruskan hidup. Dan firman Tuhan ini menjadi penting untuk kita. Maka
Mari kita belajar menjalani hidup, dan mari kita menghadapi kedukaan, kita menyerahkan orang yang telah mendahului kita, dan kita meyakini kalau Tuhan masih beri hidup, maka kita harus meneruskan hidup dan yakin, percaya bahwa Tuhan memberkati dan menyertai kita. Puji Tuhan. Mari kita bersama tutup doa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan pada hari ini. Biarlah ini menjadi inspirasi kami. Ternyata di dalam iman Kristen, mengenang orang meninggal bukan mendoakan arwah, tapi justru mendoakan yang hidup, mengambil hikmah, dan juga mensyukuri. Bimbinglah kami semua, pecinta RHI, renungan hari ini, untuk bisa memahami hal ini. Terima kasih Tuhan. Bersyukur di dalam Kristus. Haleluya. Amin.